faqal alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walil tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi wa min hadimi sya'nihi lam tahum. Summa salatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta yang telah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bani Israel. Sedikit ayat Quran yang membicarakan tentang Bani Israel. Israel sendiri berarti nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, yakni putra Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, Bani Israel sendiri berarti keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka pada mulanya sempat di Mesir. Kisahnya bermulai dari Nabi Yusuf, seorang putra Nabi Yakub. Setelah melalui berbagai cobaan, sosok yang terkenal Fir'aun itu akhirnya menduduki jabatan paling penting di Mesir. Sesudah itu, ia kembali berjumpa dengan ayahnya tercinta. Zaman pun berganti. Bani Israel akhirnya menjadi kaum yang tersingkir dari Mesir. Mereka bahkan dipekerjakan budak oleh penguasa setempat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa untuk meneguhkan tauhid dan melindungi Bani Israel pada pemerintahan Fir'aun. Akan tetapi kaum Musa itu memiliki sifat yang buruk, yakni enggan bersyukur. Padahal Allah berkali-kali melindungi mereka dan memberikan nikmat mereka lewat Nabi Musa alaihissalam. Bukannya mereka bersyukur, tak sedikit dari mereka yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu. Puncaknya, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar dibuatkan patung sapi. Rupanya mereka tidak bisa melepas kebiasaan untuk menyembah berhala seperti di mana Mesir dulu. Ketika Nabi Musa yang sedang bermunajat di Gunung Tur selama 40 hari, mereka mengabaikan nasihat Nabi Harun alaihissalam, yakni saudara Musa alaihissalam, yang kepadanya amanat kepemimpinan diserahkan kepadanya untuk mengurus kaum Bani Israel untuk sementara waktu. Dan ketika Musa alaihissalam kembali dari bermunajat kepada Allah di Gunung Sinai selama 40 hari, alhasil Musa merasa kesal dan membanting batu yang didapat saat bermunajat kepada Allah saat di Gunung Tur selama merupakan suatu dosa yang amat besar. Bagaimanapun perbuatan itu justru tidak menjadi pengingat bagi mereka. Tampaklah satu lagi watak buruk yang ditunjukkan Bani Israel, yakni lupa diri. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak kaumnya agar bertolak menuju Yerusalem. Daerah itu disebut juga sebagai daerah yang mana dijanjikan oleh Rabb semesta alam. Bagi mereka, waktu itu Yerusalem sedang diduduki oleh suatu bangsa yang kuat dan tampan. Jawaban Bani Israel atas seruan Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 24 yang artinya mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan pernah memasuki daerah tersebut. Maka karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kau berdua bersamanya. Biarlah kami menunggu di sini." Quran surat Al-Maidah ayat 24. Terhadap kekurangan ajar kaumnya itu, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 25, yang mana artinya, "Ya Tuhanku, aku hanya mengendalikan diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran surat Maidah ayat 25. Allah Ta'ala kemudian menghukum Bani Israel. Mereka kemudian dibiarkan tersesat berputar-putar tanpa arah di atas Gunung Sinai selama 40 tahun. Maka selama 40 tahun itu generasi muda digantikan dengan generasi yang baru. Saat generasi yang muda itu memimpin, barulah mereka keluar dari kawasan. Selain melawan langsung perintah Nabi, sifat lainnya dari Bani Israel ialah gemar bertanya, yang kemudian menyulitkan mereka sendiri. Contohnya, suatu ketika saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina, bukannya langsung melaksanakan perintah tersebut, mereka justru bertanya lebih lanjut tentang ciri-ciri sapi tersebut. Maka disampaikanlah bahwa usia sapi tersebut tidak boleh terlalu muda dan tidak boleh terlalu tua. Lalu mereka
kembali mengajukan pertanyaan, kali ini tentang warna sapi. Maka disampaikanlah bahwa warna sapi adalah kuning tua dan tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Nabi Musa menyuruh mereka untuk segera melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Alhasil, karena mereka banyak bertanya, mereka menjadi kesulitan untuk mencari jenis sapi yang dimaksud. Allah menghendaki kemudahan, tetapi mereka mempersulit keadaan. Itulah sifat Bani Israel yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 71. Masih ada lagi berbagai karakteristik Bani Israel yang patut menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menyebut mereka sering mengkhianati ayat-ayatnya. Para tokoh mereka sering mengubah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermainkan seturut hawa nafsu mereka. Lebih buruknya lagi, mereka pun terbiasa membunuh para nabi Allah yang mulia hanya karena syiar yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Dan dalam sejarah, nabi yang menjadi korban atas keganasan kaum tersebut adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Isa alaihissalam pun sempat menjadi target kekejian mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat putra Maryam itu ke langit. Yang alhasil yang mereka bunuh hanyalah orang yang diserupakan oleh Allah. Dan Rasul yang termasuk ulul azmi itu tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Maka kejadian ini diabadikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai ayat 150.